Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum kita mulai, saya ingatkan bahwa hari ini kita masih membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang mungkin rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam sepanjang tahun-tahun, sepanjang hari-hari yang sudah kita lalui. Nanti dalam ibadah ini saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan mungkin mulai saat ini mungkin bisa mempersiapkan untuk memberikan kesaksian. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Tuhan hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Kita ulang pujian ini dari awal, katakan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar kami rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu, nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu, besar setia-Mu. Agunglah karya-Mu, Yesus, kami bersyukur padamu. Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita ulang pujian ini dari awal. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu
Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Ajaib jalanmu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Setiamu Tuhan, setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan. Kami muliakan namamu. Oh, haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, setiamu Tuhan. Agunglah karyamu, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur, Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Muliakan doa kita dalam doa pembukaan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur bahwa kami memiliki Allah Bapa yang setia di dalam kehidupan kami ya Bapa. Benar Tuhan, hari-hari yang semakin jahat ini Tuhan, ajar kami Bapa untuk dapat kami menghitung hari-hari kami. Untuk kami Tuhan dapat memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan bagi kami dengan baik Tuhan. Sehingga kami boleh masuk Tuhan di dalam hidup perkenanan akan Allah ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah kami ini. Urapi kami semua yang hadir saat ini ya Bapa. Biar Tuhan ibadah kami ini, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami mulai Tuhan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, sebelum kita duduk, kita masih berada dalam suasana tahun baru. Silakan kasih salam kiri kanannya. Katakan selamat tahun baru. Tuhan tidak pernah berubah. Tahun-tahun boleh berubah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan adalah segalanya di dalam hidup kita.
Oleh karena itu mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, oh dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Yang manis seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik. Dicicip air madu yang manis. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya, puji Hosana. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia,
besar. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Jemaat saja katakan puji Hosana sambil tangannya di atas. Haleluya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Mari saya mau undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita mau dalam tahun-tahun, dalam hari-hari ke depannya akan kita mau berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Berjalan bersama Dia, berjalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya, ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus beserta. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak
yakin ku tak sendiri. Yesus besertaku. Silakan duduk Bapak Ibu. Apakah ada Bapak Ibu yang rindu untuk menyaksikan kebaikan Tuhan? Saya persilakan untuk maju ke depan. Sambil kita menunggu, kalau ada Bapak Ibu yang mau bersaksi, kita naikkan pujian Biar Bumi Akan Berlalu. Nanti Bapak Ibu yang mau untuk menyaksikan kebaikan Tuhan, silakan maju ke depan. Biar bumi akan berlalu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala. Oh, aku cinta Yesus. Shalala. Aku cinta Yesus. Biar bumi akan berlalu. Ada Bapak Ibu yang mau kesaksian, silakan maju ke depan. Tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Terima kasih buat kesempatan yang sudah diberikan untuk saya boleh bersaksi. Saya ingat waktu Om ada, kalau disuruh bersaksi semua merasa takut ya ke depan gitu. Jadi sekarang Om sudah tidak ada di depan kita, mestinya tidak ada yang takut untuk bersaksi. Ya, karena kesaksian itu selalu ada setiap hari, khususnya bagi saya yang mengalami setiap hari keajaiban-keajaiban Tuhan. Ada 2 poin yang saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah saya mewakili adik ipar saya, di mana waktu saya berulang tahun kemarin tanggal 15 Agustus, saya bersukacita waktu itu. Namun tanggal 6 Agustus subuh-subuh adik saya telepon jam 3 pagi menyatakan bahwa suaminya pecah pembuluh darah dan langsung dibawa ke rumah sakit. Bapak Ibu Saudara perlu ketahui bahwa mereka ada di Rantepao, itu sebuah kota kecil di Tanah Toraja. Mereka pelayanan di sana. Dan rumah sakit di tempat terpencil seperti itu, saya nggak yakin bisa menghandle penyakit itu gitu. Tapi bersyukur siang itu juga langsung berangkat ke Makassar, perjalanan 10 jam. Kemudian di sana diambil tindakan dan langsung dioperasi, tengkoraknya dibuka, diambil, dan selama itulah mereka tinggal di Makassar untuk sementara waktu, suami istri, karena anak-anaknya masih sekolah di Toraja, ditemani oleh ibu saya. Kemudian di bulan Oktober dinilai sudah bisa ditransplant untuk artificial tengkorak, jadi tengkoraknya bentuknya lembek, dimasukkan kemudian mengeras gitu.
Namun puji Tuhan selama dia tidak punya tengkorak dan sampai dimasukkan artificial, dia selalu setia membawakan renungan firman. Tapi walaupun mungkin bukan di TikTok-nya, bukan di YouTube-nya, dia hanya di Facebook, dibantu oleh satu jemaat, tapi dia tetap memberikan kesaksian, dia akan memberikan firman Tuhan yang luar biasa dan selalu memberkati, khususnya saya selalu melihat, ya saya heran gitu ya, orang pecah pembuluh darah tapi masih bisa mempersiapkan renungan firman, dan itu luar biasa. Dan sampai di bulan Desember tanggal 11 dia bersikeras untuk kembali ke Toraja, karena tanggal 11 berangkat, itu 12-nya pasti nyampe Toraja, dan tanggal 13 merayakan ulang tahun ibu saya, tanggal 14-nya merayakan ulang tahun dia, dan dengan penuh sukacita jemaat di sana boleh berkumpul. Terima kasih, ini saya mau sampaikan ini cerita karena saya waktu itu minta tolong didoakan. Pada waktu retret saya, family camp maksudnya, saya ingat minta tolong didoakan oleh teman-teman di dalam jemaat AMS ini. Jadi saya ucapkan terima kasih atas doa daripada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia kembali sehat saat ini, tidak kelihatan bekas mempunyai pecah pembuluh darah. Tangan semua kiri kanan bergerak, mata apa semua nggak ada yang mengsong. Jadi seperti tidak ada sisa untuk seorang yang hampir terkena stroke gitu. Nah, puji Tuhan itu satu, dan yang kedua adalah kemarin tanggal 16 saya dan Ira merayakan pernikahan yang ke-24. Jadi tahun ini mudah-mudahan Tuhan izinkan untuk kita bisa merayakan Silver Age bersama dengan istri saya dan anak saya. Saya alami begitu banyak berkat yang luar biasa, yang Tuhan berikan luar biasa kepada kami hari demi hari, utamanya kesehatan, karena Tuhan memberikan saya kekuatan. Tuhan memberikan saya semangat, sehingga ketika saya lelah, ketika saya capek, ketika saya bukan capek badan saja tapi capek pikiran gitu ya, Tuhan memberikan kekuatan. Jam 2:30 pagi biasanya saya udah siap-siap untuk bekerja dan keluar rumah. Jadi jam 3 saya udah ada di tengah kota Jakarta sampai malam, sampai jam 10 malam itu biasa baru pulang. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, saya udah ambruk gitu ya. Saya udah capek gitu. Jadi terima kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang setiap minggu menjadi berkat buat saya. Jangan sepelekan ketika kita bersalaman. Ketika kita bersalaman satu dengan yang lain, ketika kita melihat muka seseorang, saudara seiman kita, jemaat kita di sini, bagi saya itu merupakan satu berkat. Bahwa saya diterima di sini. Saya menjadi salah satu bagian dari jemaat AMS. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada Ibu Lani, Melani, Awandatu, Tante Yayang yang sampai saat ini begitu baik buat saya dan keluarga. Juga Bapak Pendeta Revi yang tidak bosan-bosannya kembali Jakarta Cianjur. Dan jadi saya ingat berapa hari lalu saya dapat berkat, saya mimpi dengan bertemu Om Yoyo, pelayanan bersama, tapi bukan di sini. Dan dia menarik-narik tangan saya, ayo, katanya, ayo. Saya bangun kaget, saya jadi ingat dia gitu. Banyak yang saya ingin ceritakan, tapi semua itu menjadi kekuatan bagi saya. Kalau boleh saya nyanyi, Bapak, Ibu. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Kau penolongku. Yesus, Kau sahabatku.
di dalam hidupku. Yesus, Engkau Tuhanku. Yesus, Kau penghiburku. Yesus, Kau gembalaku di dalam hidupku. Yesus, pegang tanganku. Yesus, jaga langkahku. Yesus, basuh hatiku dengan kuasa-Mu. Yesus, pegang tanganku. Yesus, jaga langkahku. Yesus, basuh hatiku dengan kuasa-Mu. Semoga kesaksian menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Terima kasih Pak Alex untuk kesaksian yang luar biasa. Dan kita juga mengucapkan happy wedding anniversary Pak Alex. Tuhan Yesus kiranya memberkati keluarga Bapak. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati kita bersama-sama. Kita mau terima kebenaran firman Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita rindu untuk selalu Tuhan hadir dalam setiap kehidupan kita. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti-Mu. Bu Sandy akan bawa kita dalam doa firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Seminggu telah kami lewati Tuhan, dan kami bersyukur kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap hari Tuhan yang kami lewati bersama-Mu. Terima kasih atas nafas hidup, terima kasih atas kesehatan, terima kasih atas berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami. Dan terima kasih untuk kekuatan yang Kau berikan supaya kami bisa melewatinya setiap hari. Tuhan, kami telah menaikkan pujian kami, kesaksian kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Sebentar kami akan dengar sebagian dari firman-Mu. Ajar kami untuk duduk diam, buka hati pikiran kami untuk fokus dengar firman Tuhan.
agar kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami berada, supaya orang-orang bisa lihat bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang Kau tunjuk, yang Kau pakai Tuhan untuk saluran berkat bagi kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami siap dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pelayanan selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta Yonatan untuk melayani kita. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita di rumah Tuhan? Puji nama Tuhan. Bersyukur kita boleh ada di hari yang ke-12 di tahun yang baru. Dan terima kasih tentunya kepada Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala, saya boleh dipercaya kembali untuk berbagi berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagi kita yang sudah melewati hari demi hari dari sejak tanggal 1 sampai kemarin tanggal 11 bahkan memasuki di awal tanggal 12 ini, dengan penuh hal-hal yang ajaib, dengan jawaban doa yang terkabulkan, dengan situasi yang kelihatan menyenangkan, kita mungkin mantap melangkah di hari ke depan, di tahun sepanjang 2025 ini dengan keyakinan inilah tahun kemenangan, inilah tahun kebaikan Tuhan dan sebagainya. Tetapi ada kalanya, mungkin juga ada di antara kita yang hadir saat ini, di hari pertama masih biasa. Hari kedua sudah mulai ada gejolak, hari ketiga, keempat, sampai hari yang ke-11. Bahkan sebelum saudara mungkin sampai di tempat ini, ada berbagai banyak macam insiden, kejadian yang tak terduga, hal-hal yang tidak menyenangkan, hal yang menyakitkan dan seterusnya. Kita mungkin sudah mulai berpikir, waduh baru awal tahun kayak gini. Gimana nanti ke depannya? Dan kalau yang tadi yang pertama mungkin langkahnya menatap hari esok dengan tegap. Tapi yang kedua bisa jadi menatap hari esok dengan langkah sempoyongan. Sebagaimana orang yang langkahnya tidak bisa tegap, entah karena hal apapun, dia perlu tempat bersandar. Dia perlu tongkat untuk menyandarkan dirinya supaya tidak sampai jatuh. Dan tempat sandaran yang benar dan tak berubah hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Karena itu pada pagi hari ini saya berikan judul, tema, subtema lebih tepatnya, karena tema besarnya adalah Tuhan Yesus tidak berubah. Saya berikan subtemanya bersandar kepada yang benar dan tak berubah. Katakan yang benar, tak berubah, Tuhan Yesus. Amin. Tetap di ayat pokok yang sama dulu sebelum kita akan lihat ayat yang lainnya sebagai penekanan. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Memang temanya bukan Yesus Kristus tetap sama. Tema bulan ini disebutnya Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak masalah, sama saja. Karena memang istilah tema di bulan Januari diambil dari terjemahan lama. Coba kita lihat, dalam terjemahan lama saya bacakan. Adapun Yesus Kristus itu tiada berubah atau tidak berubah. Baik kemarin, baik hari ini, dan selama-lamanya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan dasar yang benar. Bersandar kepada yang benar. Bersandar kepada yang tak berubah. Mungkin saudara ingat ada sebuah kejadian yang luar biasa beberapa awal tahun, bahkan sekarang pun masih di dalam masa-masa pemulihan, belum sepenuhnya bisa tuntas, kebakaran yang terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Beberapa hari sebelum kejadian kebakaran, adalah sebuah acara yang sangat fenomenal, mungkin boleh disandingkan dengan Piala Oscar gitu ya. Tapi kalau Piala Oscar itu untuk semua sineas seluruh dunia. Nah kalau ini khusus untuk orang-orang Hollywood. Para aktor, artis Hollywood. Adalah pembawa acaranya Nikki Glaser. Di acara itu setelah diumumkan beberapa pemenang-pemenang, para nominator-nominator dan juara-juaranya. Dan diundanglah ke depan yang berhak mendapatkan penghargaan piala, saudara-saudara. Tidak ada satupun pada waktu itu yang bersyukur kepada Tuhan. Gak ada. Gak ada. Saudara bisa lihat di gambarnya, kalau yang berterima kasih kepada para aktor, rekan-rekan artis, dan kru-kru yang ikut ambil bagian di dalam pembuatan film, banyak sampai 11 orang.
Ya sejauh nominasi yang ada memang yang diperbutkan. Kepada ibu 3 orang itu aja udah keterlaluan ya. Kepada ibu cuma 3 orang yang berterima kasih kepada ibu saya. Cuma 3 orang. Kepada Tuhan 0. 0. Gak ada sama sekali. Sampai si host ini bilang gini. Tuhan pencipta alam semesta tidak ada satupun yang menyebutnya. Tidak ada yang berterima kasih kepadanya. Tidak mengherankan di kota yang tak bertuhan ini. Ini seperti sebuah sindiran. Sayangnya enggak juga. Ini ejekan saudara-saudara. Karena kalimat berikutnya dia bilang gini. Saya tidak di sini untuk mengejek kalian malam ini. Bagaimana mungkin? Kalian semua sangat terkenal, sangat berbakat, dan sangat hebat. Tuhan dihinakan. Tuhan dianggap tidak berarti. Tuhan dianggap tidak jadi andalan. Yang penting kan ini terjadi karena saya terkenal, saya hebat, saya berbakat. Dan apa yang terjadi berikutnya, before and after, terjadilah kebakaran di wilayah Los Angeles dengan sangat mengerikan. Bahkan pemerintah Amerika bilang ini bencana malapetaka yang paling parah sepanjang sejarah Amerika Serikat. Walaupun jumlah korban jiwanya ya tidak terlalu banyak. Tapi kerugiannya saudara itu bisa mencapai sekitar 2.500 triliun. Dan belum pernah terjadi seperti itu kerugiannya. Ada banyak kasus, ada banyak peristiwa orang-orang yang begitu membanggakan pencapaian-pencapaian hidupnya. Bermegah atas apa yang dia boleh raih. Tapi lupa kepada Tuhan. Lupa siapa yang memberikan anugerah itu. Banyak media Kristen yang mengupas hal ini. Banyak sekali. Bahkan membandingkan dengan salah seorang artis yang pernah menerima penghargaan 2 tahun sebelumnya. Namanya Angela Bassett. Di acara Golden Globe Awards yang sama, acara yang sama, tapi 2 tahun sebelumnya. Ini menarik, kontras sekali. Di tahun 2025 awal, Januari, tidak ada satupun yang mengagungkan Tuhan, tidak ada satupun yang bersyukur kepada Tuhan, tidak ada satupun yang mengaku itu semua karena Tuhan. Tetapi sebaliknya 2 tahun sebelumnya, ini disandingkan, dibandingkan gitu. Adalah seorang artis yang mendapatkan penghargaan juga di acara itu dan dia bilang begini. Hidup ini adalah sebuah keajaiban. Untuk mewujudkannya diperlukan keberanian untuk beriman. Kesabaran dan rasa percaya diri yang sebenarnya. Bukan rasa percaya diri yang berlebihan maksudnya. Tidak mudah karena masa lalu itu berliku-liku. Dan banyak jalan memutar yang tak terduga. Tetapi, ini kalimat kuncinya. Berkat anugerah Tuhan saya berdiri di sini. Ibu saya selalu berkata, ibunya disebut pula. Hal-hal yang baik datang kepada mereka yang apa? Berdoa. Saya melihat kebenaran itu setiap hari saat kami menyambut setiap hari baru sebagai sebuah keluarga. Dari pernyataannya saja saudara bisa melihat orang ini menyadari perlu, butuh Tuhan. Semua pencapaiannya karena Tuhan. Tidak bisa dia capai itu semua kalau bukan karena Tuhan. Karena itu bagi kelompok yang pertama tadi di awal saya katakan. Puji Tuhan, kalau saudara mengawali tahun ini dengan hal-hal pencapaian yang luar biasa. Jangan lupa bersyukur. Jangan lupa sadar, itu karena Tuhan. Jangan mendasarkan hidup kita kepada hal yang berubah. Kepada hal yang rapuh dan labil. Cianjur terkenal sebagai sebuah daerah yang punya permukaan tanahnya itu labil di beberapa area. Sehingga pemerintah memberikan instruksi kepada orang-orang yang tinggal desa, kampung, di tempat-tempat yang tanahnya mengalami pergerakan. Pindah, jangan tinggal di situ. Pindah, kami sudah sediakan tempat yang tepat, yang tanahnya stabil untuk saudara semua aman. Sayangnya saudara ada juga yang masih bandel. Nah yang bandel-bandel itulah yang pada waktu peristiwa gempa udah dikasih tahu jangan tinggal di situ.
Tetap bandel tinggal di situ. Akhirnya terjadi lagi pergerakan tanah. Udah ancur-ancuran habis-habisan lagi. Baru mau nurut. Aduh, jangan sampai seperti itu kita dengan Tuhan. Jangan mendasarkan hidup kita kepada sesuatu yang rapuh, yang labil, yang bisa berubah. Pindah. Dasarkan hidup kita hanya kepada Kristus yang tak berubah. Amin. Dalam firman Tuhan, ada banyak ayat yang kita akan dalami lebih jauh sebentar ya. Apa saja yang salah dalam sandaran hidup kita? Dalam Amsal 3 ayat 5, Yeremia 17 ayat 5 sampai 6a, 1 Timotius 6 ayat 17. Di situ digambarkan tentang bagaimana sandaran yang salah. Kalau saudara pergi ke mall, di situ ada misalnya kita pergi ke lantai 2. Ya, ada sebuah areal. Di situ biasanya auditorium atau apa istilahnya. Dan ketika orang ingin lihat misalnya ada pertunjukan di bawah. Itu ada pembatas kaca dan dibilang jangan bersandar. Jangan sender. Kenapa? Rapuh, labil, bahaya. Kamu bersandar di situ jatuh, celaka, binasa. Karena rapuh. Apa saja yang rapuh? Di Amsal 3 ayat 5 dikatakan pengertian kita ini rapuh. Pengertian kita ini bisa salah. Pengertian kita ini bisa keliru. Nanti kita lihat contoh kasusnya. Dalam Yeremia 17 ayat 5 sampai 6, manusia sesama siapapun itu rapuh, bisa berubah. Jangan jadi sandaran, siapapun orangnya, bahkan pendeta sekalipun jangan jadi sandaran. Karena masih manusia biasa, tetap bersandar hanya kepada Tuhan. Jangan juga kepada kekayaan, jangan kepada apa yang ada dalam dunia ini. Karena dunia ini pun sifatnya rapuh dan apa yang di dalamnya juga rapuh. Tapi bersandarlah kepada yang bukan dari dunia ini, Yesus Kristus. Makanya dikatakan, lihat lagi berikutnya. Yesus Kristus tetap sama atau tidak berubah atau tiada berubah baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kata tetap sama atau tiada berubah dalam bahasa aslinya digunakan katanya autos. Kata autos ini saudara bicara tentang sebuah kemandirian. Makanya ada istilahnya otomatis. Bekerja secara mandiri. Nah, contoh dalam sebuah mobil. Ada sebuah model penerapan automatic braking and sensor dalam sebuah mobil. Yang diyakini ini punya manfaat luar biasa. Salah satu lembaga penelitian di Amerika menyebutkan dengan adanya fasilitas ini, itu bisa menyelamatkan nyawa 10.000 orang per tahun dari 33.000 kecelakaan yang terjadi di jalan raya. Walaupun si pengemudi tidak sempat menginjakan remnya, entah karena dia sempat ketiduran, entah karena dia ketiduran karena lelah, atau karena ada blind spot titik buta yang dia tidak sempat lihat, atau perhatiannya sempat teralihkan oleh sesuatu hal sehingga tidak fokus ke depan, kalau tiba-tiba mobilnya dalam sebuah kecepatan dan hampir saja berbenturan dengan kendaraan di depannya, maka fasilitas ini akan bekerja dengan sendirinya, otomatis. Tidak dipengaruhi oleh orang yang ada di dalamnya. Dia bekerja secara otomatis. Itu gambaran Tuhan Yesus tidak dipengaruhi oleh situasi keadaan siapapun yang bisa berubah. Dia bekerja dengan kehendak dan rencananya yang sempurna. Malaki 3 ayat 6 ini adalah sebuah pernyataan di perjanjian lama yang sama identik dengan apa pernyataan di dalam perjanjian baru Ibrani tadi tentang Tuhan Yesus. Malaki 3 ayat 6 bilang begini, akulah Tuhan dan aku tidak berubah, karena itu kamu keturunan Yakub tidak dibinasakan. Di sini saudara-saudara latar belakangnya orang-orang Yehuda keturunan Yakub yang tetap ada dipelihara oleh Tuhan walaupun sudah mengalami pembuangan. Tuhan nyatakan janjinya. Nah, kita akan lihat satu bagian ayat. Ayat ini sangat dalam sekali maknanya untuk kita perhatikan sebagai cerminan kehidupan. Di dalam Zakaria pasal 8 ayat 19 bagian A kita baca bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Tadi di awal saya katakan kita akan lihat sebuah contoh kasus, peristiwa. Bagaimana bersandar, mendasarkan hidup kepada sesuatu yang keliru.
Nah, Zakaria ini, saudara-saudara, sebelum kita akan lihat lebih jauh situasinya. Zakaria dipanggil oleh Tuhan sebagai nabi bagi orang-orang Yehuda yang baru saja kembali dari pembuangan. Bagaimana situasinya? Pertama, orang-orang Yehuda yang kembali itu jumlahnya sangatlah sedikit. Padahal Yerusalem puing-puing, reruntuhannya begitu memerlukan banyak sekali orang untuk membangunnya kembali. Sehingga ada rasa skeptis, ada rasa pesimis. Aduh, ini yang pulang cuman sedikit. Karena sebagian ada yang sudah meninggal, mati karena waktu di zaman sebelum pembuangan, waktu Babel menyerang Yerusalem. Ada yang meninggal di pembuangan dan seterusnya. Yang pulang cuman sedikit. Yerusalem masih puing-puing, hancur kejayaan masa lalu. Bahkan dikatakan pada waktu mereka pulang itu terjadi bencana kekeringan dan gagal panen. Malapetaka dan situasi alam yang tidak bersahabat. Ini situasi yang betul-betul buruk dalam berbagai sudut pandang, dalam berbagai aspek. Apalagi mereka sebagai status masih bangsa jajahan. Mereka dipulangkan bukan sebagai bangsa merdeka. Mereka tidak diberikan kemerdekaan. Mereka masih menjadi daerah jajahan. Tidak punya martabat. Rendah martabatnya. Belum lagi gangguan dari bangsa sekitar. Karena ada orang-orang yang iri dan tidak senang dengan pemulihan dan kebangkitan umat Tuhan. Kalau kita melihat dari berbagai macam situasi ini, dari antara kita tentu sudah pernah mengalami satu, dua, atau bahkan semuanya. Pesimis memandang hari esok. Pesimis untuk melakukan sesuatu. Sepertinya sudah tidak ada lagi hal yang bisa diharapkan dari apa yang ada. Hancur kejayaan masa lalu kita. Malapetaka situasi sekitar yang di luar kendali kita. Direndahkan, tidak ada penghargaan dari lingkungan sekitar. Belum lagi ada orang-orang yang iri padahal kita baru mulai bangkit. Kita baru mulai bangun kembali untuk membangun kehidupan ini. Ada orang yang iri. Saya yakin setiap kita pernah mengalaminya, bukan? Nah, kembali ke ayat tadi. Apa maksudnya puasa bulan ke-4, bulan ke-5, bulan ke-7, bulan ke-10? Ini adalah sebuah riwayat perjalanan orang-orang Yehuda yang begitu buruk. Kenapa mereka puasa di bulan-bulan itu? Karena pada bulan itu terjadi malapetaka, terjadi kesesakan, terjadi kehancuran. Kita lihat satu persatu. Dimulai dengan puasa bulan yang ke-4, waktu itu tembok Yerusalem didobrak. Padahal mereka berpikir, ya sudahlah, walaupun kita dikepung, walaupun kita mengalami embargo secara politik dan ekonomi, tapi paling enggak kita masih aman. Enggak tahunya, didobrak, musuh berhasil masuk ke dalam. Dan itu menjadi sebuah peringatan untuk mereka, aduh dulu kita pernah mengalami kejadian yang mengerikan seperti ini. Puasa bulan yang ke-5, ada apa di puasa bulan yang ke-5? Kehancuran bait Allah. Bukan cuma bait Allah, bahkan seluruh istana raja, rumah raja, dan rumah-rumah penduduk di Yerusalem dibakar habis pada bulan yang ke-5. Sehingga mereka tidak lagi punya tempat tinggal. Dan dibuang besar-besaran ke Babel, penduduk Yerusalem itu. Meskipun masih ada yang tinggal, dibiarkan tinggal oleh Raja Babel, ada jumlahnya sedikit. Cuman belum selesai ceritanya. Ada puasa bulan yang ke-7. Nah ini yang akan kita dalami nih. Ada apa nih? Bulan ke-7 itu ada apa? Saudara, bulan ke-7 ini bukan bulan Juli ya. Tapi ini bulan dalam penanggalan kalender Yahudi. Saya singkat dulu begitu. Kematian Gedalia. Nah ini kan memberikan sebuah penasaran. Emang apa kaitannya dengan kematian Gedalia? Kalau tadi masuk akal. Tembok Yerusalem, benteng mereka roboh pintunya. Musuh berhasil masuk. Bait Allah hancur, istana, rumah tinggal semuanya hancur rata dengan tanah. Oke, itu semua sesuatu yang sifatnya global, umum lebih tepatnya. Tapi ini Gedalia, siapa Gedalia? Ada apa dengan Gedalia? Kenapa kematiannya sampai harus menjadi ratapan bagi orang-orang Yehuda? Baru bulan yang ke-10 sebetulnya sudah urutannya bulan ke-10 dulu tahun sebelumnya, mereka awal dikepung. Lalu masuk tahun yang baru, tembok Yerusalem dibongkar bulan ke-4, hancur bait Allah bulan ke-5, lalu kematian Gedalia. Dan kematian Gedalia ini menjadi
titik kehancuran yang paling besar. Sedangkan bulan ke-10 itu sebenarnya tahun sebelumnya, itu awal dari pengepungan Nebukadnezar atas Yerusalem. Sehingga mereka mengalami kelaparan, sampai maaf kata ibu ada yang makan anaknya sendiri dan seterusnya. Awal dari penderitaan. Tetapi kita mau dalami tentang Gedalia ini, ada apa sih? Mari kita lihat. Di dalam 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 22 saya bacakan. Tentang rakyat yang masih tinggal di tanah Yehuda yang ditinggalkan oleh Nebukadnezar Raja Babel, diangkatnyalah atas mereka Gedalia bin Ahikam bin Safan. Saudara bisa perhatikan dulu ke depan. Jadi Gedalia ini bukan orang biasa. Dia seorang pejabat penting yang ditunjuk oleh Nebukadnezar untuk menjadi gubernur. Ingat, Israel bukan lagi kerajaan, sudah terpecah dua. Bahkan Yehuda yang menjadi warisan dari Salomo hancur dan bukan lagi kerajaan, tetapi daerah kekuasaan Babel. Maka dipilihlah gubernur, namanya Gedalia. Sebagian besar sudah dibuang ke Babel, masih ada sisa sedikit yang tinggal. Adalah Gedalia di situ ditunjuk menjadi pemimpinnya. Ada secercah harapan karena Gedalia ini saudara punya karakteristik yang cukup baik sebetulnya. Ayat yang ke-6 pasal 40 dari Yeremia. Kita lompat ke kitab Yeremia 40 ayat 6. Jadi pergilah Yeremia kepada Gedalia bin Ahikam di Mispa dan diam bersama-sama dengan dia di tengah-tengah rakyat yang masih tinggal di negeri itu. Bahkan Nabi Yeremia pun bersahabat dengan Gedalia. Nabi Yeremia pun mendapatkan perlindungan dari Gedalia. Dan Gedalia seorang pemimpin yang sangat bertanggung jawab dan punya kepedulian kepada rakyat. Ayat 9. Lalu bersumpahlah Gedalia bin Ahikam bin Safan kepada mereka dengan anak buah mereka. Janganlah kamu takut untuk takluk kepada orang-orang Kasdim itu. Tinggallah di negeri ini dan takluklah kepada Raja Babel, maka keadaanmu akan menjadi baik. Nah, ini saya perlu jelaskan sedikit sebelum lanjut ayat 12. Sebelum Yerusalem hancur, Tuhan udah berpesan kepada Yeremia, sampaikan kepada umatku, berikan dirimu untuk dikuasai oleh orang Kasdim, serahkan dirimu, kamu akan selamat, jangan melawan. Karena aku hendak mendisiplinkan engkau. Singkatnya begitu, karena mereka sempat melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan, meninggalkan Tuhan, menyembah berhala dan seterusnya. Sudah, kamu relakan hatimu untuk didisiplinkan oleh Tuhan, intinya gitu. Mereka nggak mau, mereka ngelawan. Karena mereka melawan, hancur. Padahal Yeremia udah bilang, udah menyerah aja, nggak apa-apa kalian menjadi bagian dari kerajaan Babel dulu, nggak apa-apa. Sudah, tunduk sama Tuhan, menyerah. Nggak mau. Mereka bangga dengan kekuatannya. Mereka lebih percaya kepada nabi-nabi palsu, bukan kepada Yeremia, nabi daripada Tuhan. Nah, sama seperti pernyataan Gedalia juga. Udah, kalian gak usah takut. Gak usah takut. Raja Babel akan berbelas kasihan kepada kalian. Ada salah satu ayat di firman Tuhan, mohon maaf saya tidak sempat cantumkan. Apabila Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, musuh pun bisa didamaikan dengan orang itu. Babel ini musuh. Raja Nebukadnezar ini musuh. Ciong bisa jadi hopeng. Jadi temenan. Saudara ingat di Babel, Daniel itu musuh. Dengan Nebukadnezar itu musuhan secara bangsa. Bangsanya Daniel, Yehuda hancur, kerajaannya hancur. Musuh oleh Babel, oleh Nebukadnezar. Tapi jadi hopeng. Ya enggak semua. Enggak semua. Kalau orang itu tetap jahat ya jahat, tapi juga Tuhan bisa mengubah orang. Nah di sini dikasih tahu, udah kamu nyerah. Dan beberapa orang Yehuda yang sempat masih tinggal tidak ikut dibuang, ada yang sudah terpencar-pencar dan tanpa harapan. Ayat 12. Maka kembali semua orang Yehuda dari segala tempat kemana mereka telah berserak-serak dan masuk ke tanah Yehuda kepada Gedalia di Mispa. Kalimat berikutnya. Mereka mengumpulkan hasil anggur dan buah-buahan amat sangat banyaknya. Jadi situasinya sudah mulai terlihat ada harapan. Yang tadinya ketakutan, mereka sudah mulai aman dan merasa nyaman. Bahkan mereka sudah mulai menghasilkan sesuatu yang bisa dinikmati dan jadi keuntungan. Ada harapan. Tapi ceritanya sayang saudara-saudara. Lanjutannya tragis. Kita lihat. Yang pertama saya akan ajak dulu. Hati-hati dengan pengertian berdasarkan pengalaman atau pengamatan semata.
Gedalia tadi saya bilang orangnya pada dasarnya baik. Sayang, ada satu momen, ada sebuah peristiwa dan ini jadi pelajaran peringatan penting buat kita. Jangan bersandar hanya kepada pengalaman atau pengamatan semata, bisa keliru. Gedalia keliru di situ. Kelirunya di mana? Kita lihat ayatnya. Yeremia 40 ayat 13. Pada suatu kali Yohanan bin Kareah, dan singkatnya ngasih tahu lewat orang-orang tertentu, ngasih tahu sama Gedalia, hati-hati loh. Hati-hati, Baalis Raja Bani Amon telah nyuruh Ismail untuk bunuh kamu. Si Gedalia ini gak percaya. Kenapa gak percaya? Saya nanti jelaskan. Bahkan tidak cukup lewat orang-orang suruhan, Yohanan datang langsung ketemu Gedalia dengan diam-diam. Karena ini sesuatu yang berbahaya. Dia bilang sama Gedalia, biarkan aku pergi membunuh Ismail bin Netanya ini. Karena kalau engkau dibunuh, ini bukan cuma soal kamu Gedalia, ini soal nasib bangsa Yehuda. Mereka akan terserak-serak lagi dan Yehuda bisa binasa. Ayat 16. Tetapi Gedalia bin Ahikam menjawab Yohanan bin Kareah, janganlah lakukan itu. Sebab yang kau katakan tentang Ismail itu adalah bohong. Saya perlu luruskan dan saya perlu tegaskan dulu. Saya bukan ngajarin saudara untuk suuzon gitu ya. Berprasangka buruk, bukan. Tapi intinya adalah jangan mudah percaya hanya kepada pengalaman dan pengamatan. Ada orang yang terlihat baik, belum tentu hatinya baik. Ada mungkin pengalaman kita sempat menyenangkan dengan orang itu, tapi kita nggak tahu hatinya busuk dan penuh iri dengki. Nah, Gedalia ini saudara-saudara menjadi gubernur tidak sembarangan. Dia punya pengalaman di kerajaan Yehuda sebelumnya. Dan dia sudah kenal itu Ismail. Ini Ismail bukan Ismail anaknya Ibrahim atau Abraham ya. Ini Ismail yang berbeda. Jadi dia sudah kenal. Kenapa? Karena Ismail ini nanti kita lihat di ayat berikutnya juga pejabat kerajaan. Bahkan keturunan raja juga. Cuman tidak dipilih oleh Nebukadnezar untuk jadi gubernur. Yang dipilih malah Gedalia. Udah dikasih tahu Gedalia ini oleh beberapa orang, bahkan oleh Yohanan sendiri. Kamu hati-hati, ini orang jahat. Kamu hati-hati, ini orang gak benar. Ini orang gak baik, hatinya busuk. Aku tahu kok, aku udah ngerti kok orang ini. Aku pengalaman kok sama orang ini. Hati-hati. Jangan sandarkan pengertian kita hanya pada pengalaman dan pengamatan semata. Sekali lagi, saya tidak mengajarkan kita untuk suuzon. Enggak sama sekali tidak. Tapi kita perlu bersandar bukan kepada orang. Karena apa yang kelihatan baik pun belum tentu hatinya baik. Banyak terjadi penipuan bukan? Kenapa? Aduh saya enggak sangka soalnya tuh orangnya baik, ramah tapi ternyata penipu besar. Dan terjadilah saudara, coba lihat ayat berikutnya. Di dalam Yeremia 41 ayat 1 dan 2. Dalam bulan yang ke-7. Nah ini kejadiannya yang menjadi ratapan orang Yehuda. Dalam bulan yang ke-7, setiap bulan yang ke-7 mereka meratap berpuasa karena mengingat peristiwa ini. Ismail, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja. Terlihat jelas dia punya iri dengki. Kenapa sih Gedalia kok yang dipilih jadi gubernur? Kenapa bukan aku? Waktu mereka makan roti bersama, bangkitlah Ismail dan bin Netanya dengan ke-10 orang lalu memukul mati Gedalia dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Sayang sekali. Tuhan bisa berbicara lewat siapapun. Lewat orang tua, lewat hamba Tuhan, lewat sahabat juga mungkin. Kamu hati-hati deh. Kamu betul percaya sama dia? Kamu jangan sembarangan deh. Itu orang emang bisa dipercaya? Kisahnya tidak sampai di situ. Karena setelah Gedalia mati terbunuh, ini peristiwa berikutnya lebih tragis lagi. Nah, bagian kedua ini pengertian berdasarkan logika manusia. Kalau tadi pengertian berdasarkan pengalaman, pengamatan. Oh baik kok, enggak apa-apa kok. Kamu jangan ngada-ngada, kamu bohong. Enggak kayak gitu kok orangnya, enggak kok. Tapi hati-hati juga pengertian kadang-kadang kita sandarkan kepada logika. Kepada pemikiran ke depan berdasarkan pikiran kita sendiri. Nah kita lihat di dalam ayat berikutnya.
Dalam Yeremia 42 ayat 1 sampai 3, singkatnya, setelah Gedalia dibunuh oleh Ismail, orang Yehuda panik, mereka ketakutan, aduh gimana ini. Pemimpin kita, harapan kita, yang selama ini kita sudah mendapatkan keuntungan, kita bisa merasa aman, nyaman. Terbunuh gimana nih, bisa-bisa Raja Babel marah, bisa-bisa Nebukadnezar marah, gimana nih? Lalu mereka datang menghadap kepada Yeremia. Awalnya bagus. Mereka datang minta petunjuk Tuhan lewat Yeremia. Berdoalah kepada Tuhan untuk seluruh sisa ini. Beritahukanlah kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Awalnya bagus. Kami mesti gimana? Ayat yang kelima berikutnya. Dalam Yeremia 42 ayat yang kelima dan keenam. Berkata mereka bilang juga bahkan begini. Biarlah Tuhan jadi saksi yang benar dan yang dapat dipercaya terhadap kami jika kami tidak berbuat menurut segala firman yang disuruh Tuhan Allahmu kau sampaikan kepada kami. Mau baik ataupun buruk kami akan dengarkan. Kami akan lakukan. Pokoknya sampaikan, tolong kamu tanya sama Tuhan Yeremia. Tanya apa yang harus kami lakukan. Yeremia menjawab. Yeremia 42 ayat 9 sampai 12 saudara. Singkatnya saya ceritakan, Tuhan berpesan lewat Yeremia untuk orang-orang Yehuda, tetap tinggal di Yerusalem. Jangan pergi kemana-mana, jangan pergi ke Mesir. Tuhan akan menyayangi kalian. Kalian akan tetap aman di sini. Tenang saja, enggak usah takut. Kamu tidak akan tercabut, kamu tidak akan mengalami malapetaka. Justru kamu akan bertumbuh, kamu akan berbuah di sini, enggak usah takut. Kamu akan dapat belas kasihan. Dan Nebukadnezar akan membiarkan kamu tetap tinggal di sini, tetap aman. Nah, masalahnya buat orang-orang Yehuda pada waktu itu enggak masuk akal, enggak masuk logika. Aduh, padahal tadi di awal baik ataupun buruk kasih tahu kami akan lakukan. Enggak taunya ketika dikasih tahu tetap tinggal di sini. Aduh, enggak masuk akal ini, enggak masuk akal. Akhirnya mereka tetap pergi ke Mesir. Enggak mau dengar-dengaran. Hanya mengandalkan pikiran mereka. Saudara, firman Tuhan memang kadang-kadang bertentangan dengan logika kita. Bertentangan dengan keinginan kita. Mereka pinginnya pergi ke Mesir. Mereka pikir di Mesir akan aman. Karena Mesir waktu itu masih menjadi kerajaan yang berdaulat. Salah satu kerajaan besar juga selain Babel. Udahlah kita cari perlindungan ke Mesir. Kita akan aman di situ. Tapi firman Tuhan bilang lewat Yeremia, tetap tinggal di sini, jangan pergi ke Mesir. Sayang mereka enggak nurut. Ayat berikutnya coba lihat. Di pasal 42 ayat yang ke-19. Tuhan berfirman kepadamu, hei sisa Yehuda, jangan pergi ke Mesir. Camkan sungguh-sungguh aku peringatkan loh kalian. Kamu telah menipu diri dan membahayakan nyawamu. Waktu awal kamu mengutus aku pada Tuhan, berdoalah, beritahukanlah apa yang tepat buat kami. Tetapi ayat 21, sekalipun aku memberitahukannya, kamu tidak mau dengar-dengaran dan tidak mau nurut, enggak mau taat. Ayat 22 mengerikan. Oleh sebab itu, camkanlah sungguh-sungguh bahwa kamu akan mati karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar di tempat yang kamu rindukan untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka tetap mau mengandalkan logikanya, pergi ke Mesir. Dipikirnya aman di situ, saudara bisa baca pasal selanjutnya sampai pasal 44 juga. Akhirnya saudara, Babel menyerang Mesir dan mereka hancur, musnah termasuk orang Yehuda juga mati semua di sana. Yang tersisa berarti cuma tinggal yang ada di pembuangan termasuk Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego dan lain-lain. Musnah. Inilah kenapa tiap bulan ke-7 mereka mengingat meratap, aduh waktu itu kenapa ya kok kejadiannya. Gara-gara bersandar kepada pengalaman, bersandar kepada pengamatan semata saja, bersandar hanya kepada logika, hancur, musnah sisa Yehuda yang tersisa ini. Kecuali yang ada di pembuangan. Jangan sampai hidup kita juga hanya bersandar kepada hal-hal yang seperti itu. Pengamatan-pengamatan semata dan logika. Makanya saudara beberapa bagian yang saya mau tekankan. Amsal 3 ayat 5-7 bukan kebetulan dibilang begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sama-sama kalimat berikutnya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Saya bacakan ayat berikut. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 6, akuilah dia. Akui sebagai apa? Bukan sebagai ban serep. Bahkan sebagai ban serep aja Tuhan gak dipakai dalam kasus tadi. Bukan sekedar ban serep, waktu lagi susah baru datang. Waktu baik-baik mah gak datang. Jadikan Tuhan sebagai penguasa dan pemimpin hidup saya dan saudara. Yang menentukan arah, maka dikatakan, maka ia akan meluruskan. Kata meluruskan itu direct, mengarahkan jalanmu. Akan ngasih tahu mana yang harus kita ambil keputusan tindakannya. Kenapa kita harus bersandar kepada yang benar dan tak berubah? Karena kita terbatas. Klik berikutnya, saudara, dalam sebuah mobil juga yang semakin canggih, kita tahu ada blind spot monitoring system yang menggunakan intelligent automatic recognition. Jadi memberitahukan bagian titik buta yang kita nggak bisa amati. Saya waktu perjalanan ke Jakarta, di jalan tol saudara-saudara, saya pikir tuh sudah aman. Karena saya lihat di spion kosong. Waktu saya mau pindah jalur, blind spot. Saya nggak lihat, di spion nggak tertangkap. Nah, blind spot itu yang warnanya pink. Ya kebetulan mobil saya nggak ada model kayak gininya. Jadi waktu itu nggak ada peringatan. Tapi kalau ada, dikasih tahu bahaya. Kita terbatas dalam mengetahui sesuatu yang tiba-tiba bisa terjadi. Tapi Tuhan Maha tahu. Nah, model ini akan memberitahukan bisa lewat suara, klik lagi berikutnya, bisa lewat suara, bisa lewat getaran, ataupun lewat sebuah sinyal lampu. Bahkan kalau kita lihat dalam sebuah acara balap rally, ya, mobil rally, ada bukan cuma sekedar sopir, tapi ada sang navigator, ada rekan. Rekannya itu tugasnya apa? Salah satunya memberikan informasi rinci mengenai rute yang akan dilewati dari petunjuk yang ada. Apakah itu tikungan tajam yang harus agak hati-hati dan lebih dikurangi kecepatannya. Ada lubang yang mesti dihindari. Ada tanjakan yang mesti siap tancap gas. Atau turunan dengan rem yang mesti siap di awal. Dan seterusnya. Yang tidak bisa dilihat oleh si supir. Navigator sudah punya buku panduannya. Firman Tuhan dan Roh Kudus sang navigator kita. Yang bisa memberitahukan situasi-situasi tertentu yang kita mungkin gak tahu. Dia bisa memberikan saran terkait strategi dan gaya mendidik dan seterusnya. Bahkan berikutnya, coba klik lagi. Nah, ini bukan mainan saudara-saudara ya. Ini bukan mainan puzzle, tapi ini bicara soal pesawat yang sekian banyak berlalu lalang di udara. Dalam sebuah catatan riset dikatakan pernah terjadi rekor sebanyak 12.856 pesawat terbang yang mengudara bersamaan di waktu yang sama di seluruh dunia. Ini seperti gini, gimana caranya sampai nggak tabrakan? Kan kalau jalan raya ada jalurnya, itu aja bisa kecelakaan. Pesawat kan nggak ada jalurnya, nggak kelihatan jalurnya. Siapa yang memberitahunya? Klik lagi. Air Traffic Controller, pengendali lalu lintas udara yang ada di bandara-bandara, di menara-menaranya. Kamu mungkin tidak melihat saya, tidak melihat kami, tapi kamu bisa yakin bahwa kami mengawasi kalian. Ini gambarnya seperti Tuhan. Pesawat itu pilot terbatas, dia nggak tahu. Sejauh mata memandang sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi pesawat itu kecepatannya luar biasa. Jangan main-main, kita dekat-dekat dengan mesin turbojetnya ketika sudah hidup. Oh bisa kesedot, tercabik-cabik gitu. Makanya kenapa orang-orang nggak boleh dekat-dekat dengan pesawat lintasan udara. Karena kalau sudah hidup, dekat, kesedot, sudah bukan mati lagi. Hancur, tercabik-cabik. Jadi kecepatannya begitu luar biasa. Sehingga dia memandang sepintas, nggak ada apa-apa. Tapi kalau sekalinya lihat, udah terlambat. Menghindarnya nggak bisa aman. Harus dari mata yang jauh memandang ke depan. Yang dia nggak bisa. Yaitu pihak Air Traffic Controller. Tuhan lebih tahu hari-hari ke depan apa yang akan terjadi. Masalah tantangan. Tetaplah dekat kepada Tuhan. Nah, kita lihat di bagian Yeremia 9 ayat 23. Yeremia sudah tegaskan di bagian ini sebelumnya. Beginilah firman Tuhan. Ini bagian-bagian terakhir sebelum saya akan akhiri.
Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Kalau dalam terjemahan King James, bermegah itu glory, memuliakan, membanggakan. Jangan memuliakan, membanggakan apa yang bicara soal kaya, kuat, dan kebijakan, kepintaran, dan sebagainya. Ayat 24. Tetapi siapa bermegah, yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia dan seterusnya. Sungguh semua itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Memahami, mengenal aku. Bicara soal hubungan, relasi. Bahkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 31, Paulus pernah sampaikan juga, kita baca sama-sama, 2, 3. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Jangan bermegah karena pencapaian, tapi bermegahlah karena Tuhanlah yang membuat itu semua. Jangan membanggakan, oh ini karena saya tahu strateginya bagaimana bisa meraih keuntungan ini. Bukan, itu karena Tuhan. Karena di luar dari strategi, saudara, situasi dunia yang bisa berubah sekejap, strategi kita nggak ada gunanya. Nah, apalagi Yakobus, coba kita lihat. Yakobus 4 ayat 13 bilang ini. Jadi sekarang hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun, berdagang serta mendapat untung. Dia pikir dengan perencanaan yang matang, sudah aman. Bisa dapat untung, orientasinya untung. Tidak sama sekali mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan. Ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jangan menjalani hidup hanya sekedar untuk mencari untung. Jangan menjalani hidup hanya sekedar bersandar kepada strategi pemikiran kita sendiri. Sia-sia. Ayat 15 dulu kita lihat. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Nah, andalkan Tuhan, prioritaskan Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Ayat 16 baca bersama-sama. 2, 3. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Bermegah dengan pikirannya sendiri. Nah, di bagian berikutnya saudara-saudara kita lihat. Ada sebuah pengalaman pahit dari Salomo. Kita tahu Salomo seorang raja yang penuh dengan hikmat, tapi sayangnya pernah salah jalan. Kenapa? Karena salah dalam menjalani hidup. Kita lihat di Pengkhotbah 2 ayat 1-7 sepintas saja. Aku berkata dalam hati, ini Salomo sedang mengevaluasi hidupnya yang sempat keliru. Dulu dia pernah bilang begini, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tapi lihat itu pun sia-sia. Kenapa sia-sia? Ayat 4-7, berapa kali dia bilang, aku melakukan ini bagiku, aku mengusahakan bagiku, aku menggali ini bagiku, aku membeli, mempunyai, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Orientasinya aku yang melakukan, dan ini untuk aku, ini bagiku. Tuhan tidak dilibatkan. Dan bukan untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi untuk kebanggaan diri sendiri. Dan sia-sia. Ayat 8, 9 dan 10. Aku mengumpulkan bagiku emas, perak dan sebagainya. Bagiku, beda banget sama Daud. Daud mengumpulkan itu untuk persiapan membangun bait Allah. Bagi kemuliaan nama Tuhan, ini bagi kebanggaan dirinya. Aku mencari bagiku biduan wanita, bahkan juga yang menyenangkan anak manusia, yakni banyak gundik yang akhirnya menyebabkan Salomo jatuh. Ayat 9. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun, jadi kebanggaan pribadi. Akhirnya sia-sia. Jangan cari sekedar untung. Namanya dagang memang kita untuk cari untung, tapi bukan untuk diri sendiri. Untuk memuliakan Tuhan. Anda menikmatinya pun untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk gengsi. Tetangga tuh yang saingan kita itu toko tetangga sebelah. Udah ke luar negeri, ke sana tuh yang tempat kita belum kunjungi, iri, dengki. Itu salah. Kalaupun saudara menikmati, bukan untuk gengsi, bukan karena iri sama orang lain, memuliakan Tuhan. Kita lihat di bagian ayat-ayat terakhir. Pemain musik boleh maju ke depan. Yesaya 51 ayat 1.
Dengarkanlah aku, hei kamu yang mengejar apa yang benar. Tadi bersandar kepada yang benar. Hei kamu yang mencari Tuhan, Tuhan yang tak berubah. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat dan seterusnya. Mengejar apa yang benar dan mencari Tuhan. Kata mencari Tuhan, saudara-saudara, kita lihat dalam beberapa ayat. Mazmur 40 ayat 17. Biarlah bergembira dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Mencari Tuhan akan mendatangkan sukacita. Akan mengalami kebesaran Tuhan, dikatakan sampai di 2 ayat. Ini kalimatnya mirip di 2 ayat yang berbeda. Tahun yang akan kita jalani. Tadi kelompok yang pertama, jangan bermegah, jangan berbangga. Semua karena Tuhan, tetap rendah hati. Tapi yang mungkin mengalami awal tahun dengan situasi yang gak baik pun, tetap cari Tuhan. Saudara akan mengalami sukacita, bahkan kebesaran Tuhan akan dinyatakan. Saudara tidak dibiarkan sendiri. Tuhan akan tolong. Berikutnya Mazmur 22 ayat 27 dan Mazmur 69 ayat 33. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Diulang lagi di ayat pasal 69 ayat 33. Mencari Tuhan itu dari kata dasarnya mencari, saudara. Itu berarti mengakui dia butuh. Makanya dia cari. Dia perlu Tuhan sebagai kehidupannya. Bukan sebagai tambahan. Bukan sebagai kelengkapan, sumber. Mengejar apa yang benar seperti hewan yang memburu mangsanya. Ada target, kehendak Tuhan yang kita mau cari, yang kita mau pahami dan kita lakukan. Dan kalau itu yang terjadi buat kita, Yesaya 50 ayat 10 sebagai ayat terakhir kita baca sama-sama. 2, 3. Siapa di antaramu yang takut akan Tuhan dan mendengarkan suara hambanya? Jika ia hidup dalam kegelapan dan tidak ada cahaya bersinar baginya, baiklah ia percaya kepada nama Tuhan dan bersandar kepada Allahnya. Puji Tuhan, kita bangkit berdiri bersama-sama. Hanya satu nama, nama Yesus yang menjadi sandaran kita. Haleluya. Angkat pujian ini bersama-sama dengan hati yang tertuju kepada Dia. Dengan hati yang haus, dengan kerinduan akan kehadirannya, akan pribadinya. Amin Tuhan. Bila hati kita lemah tak berdaya, datang mendekat kepada Tuhan. Kalaupun kita sudah mencapai pencapaian yang luar biasa, datang dan bersyukurlah kepadanya. Amin, haleluya. Lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu harapan yang pasti, agung dan perkasa sampai selamanya. Mari pagi hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keberadaan saudara, tidak ada lain yang lebih kita butuhkan selain Yesus. Tidak ada nama dan pribadi lain yang bisa kita sandarkan hidup ini selain daripada Dia. Datang kepadanya dengan kerendahan hati. Bersyukurlah untuk apa yang Tuhan sudah beri. Tetapi tetaplah kuat dalam segala situasi yang ada, karena Tuhan juga tidak akan tinggalkan, biarkan. Dia sanggup menolong. Dia sanggup mengubah keadaan. Haleluya. Angkat kembali pujian ini dengan penuh penyembahan. Amin. Bila hati kita lemah tak berdaya, bila iman kita bagai tembok roboh, hanya ada satu, hanya ada satu. Amin. Engkaulah pengharapan yang pasti Tuhan.
agung dan perkasa, agung dan perkasa, sampai selamanya, sebab Tuhan tak berubah. Nyatakan dengan penuh iman, oh hanya satu nama, hanya satu nama yang menggetarkan hati, hanya satu nama yang menegakkan diri. Oh hanya satu nama, hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala. Katakan lagi dengan segenap hati, hanya satu nama, hanya satu. Oh hanya nama Yesus, Yesus nama yang ajaib. Amin, amin, amin. Hanya kepadamu Tuhan kami berharap, hanya kepadamu Yesus kami bersandar, yang menegakkan diri. Oh hanya satu nama, indah tak terperi, nama Yesus, nama Raja segala. Nama Yesus, nama Raja segala raja, nama Yesus, nama Raja segala raja. Oh nama Yesus, mari serukan namanya, nama Yesus, nama Raja segala raja. Haleluya, 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 haleluya. Mari datang secara pribadi kepada Tuhan. Jangan pulang dengan hampa, jangan pulang dengan sama. Pulang dengan keadaan yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Pulang dengan hati yang sudah diteguhkan dan dikuatkan oleh firman dan Roh Kudus-Nya. Datang dengan kerinduan, datang dengan kerendahan hati. Aku perlu Engkau Yesus, aku perlu Engkau Tuhan. Hanya Engkau harapan kami, hanya Engkau sandaran kami, hanya Engkau andalan kami Tuhan. Haleluya. Secara khusus buat saudara yang membutuhkan dukungan doa. Entahkah engkau sedang menghadapi beban karena persoalan apapun bentuknya, ataukah engkau sedang menghadapi beban karena sakit. Taruh tangan kanan saudara di bagian yang sakit. Dan buat saudara yang punya beban karena persoalan, taruh tangan kanan saudara di bagian dada masing-masing. Dan kita bersatu hati dalam doa. Ini setiap kami, umat ketebusan darah-Mu, milik kepunyaanmu Tuhan. Kami datang dengan satu pengakuan. Tidak ada seorang pun kami yang sanggup tanpa Tuhan. Tidak ada seorang pun kami yang bisa berbangga di luar Tuhan. Tidak ada satupun pencapaian kami kalau bukan karena anugerah Tuhan. Karena itu saat ini Tuhan Yesus, hanya nama-Mu dan hanya pribadi-Mu saja yang kami agungkan, yang kami muliakan, yang kami berseru di dalamnya, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang ajaib dan nama yang berkuasa. Bagi setiap umat-Mu yang saat ini sedang datang dengan beban dan persoalan yang berat, kami bersatu hati dan hamba berdoa.
Biarlah kiranya kekuatan yang ekstra dari sorga boleh menopang hidup mereka. Walaupun mungkin mereka saat ini langkahnya sempat tertatih-tatih, tetapi saat ini Tuhan mantapkan langkah mereka dengan memandang kepada Tuhan yang kuat dan teguh, yang tetap menjadi penopang, yang tetap menjadi penolong, dan memberikan kemenangan demi kemenangan buat hidup mereka. Bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi situasi sakit, penyakit apapun juga Tuhan. Dokter dengan diagnosisnya, tetapi kami punya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kuasa yang sama, yang tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kami berdoa bersepakat di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa kesembuhan daripada Tuhan mengalir saat ini, menjamah, menyembuhkan. Sebab oleh bilur-bilur darah Yesus, penyakit kami sudah disembuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat jamahan dan lawatan Tuhan. Kami mau memandang hari esok, menjalani hari-hari di depan yang masih kami harus lalui, dengan tetap bersandar kepada Engkau yang benar dan tak pernah berubah. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya silakan pada pemimpin pujian. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Dan mari saatnya kita mau merespon setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita dengan memberikan korban syukur kita kepadanya. Mari kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini Tuhan kami sudah ditaburi oleh kebenaran firman-Mu yang kembali menguatkan kami Tuhan dan mengingatkan kami Tuhan untuk senantiasa bersandar kepada Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan di tengah-tengah ibadah kami rindu untuk memberikan persembahan syukur, mensyukuri segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami memberikan yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami, dan kiranya Tuhan berkenan menerima segala persembahan syukur ini, melipat gandakan Tuhan, biar semuanya boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat pujian, mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur dalam segala perkara. Apa saja yang Tuhan beri selalu cukup bagiku. Jalannya tak pernah keliru, rencananya baik selalu. Percaya pada janji Yesus, Dia tak pernah mengecewakan. Mari kita mengucap syukur dalam segala masalah, agar Tuhan membuka jalan, memberi berkat melimpah. Jangan takut dan jangan bimbang, firman Tuhan ya dan amin. Mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Mari kita mengucap syukur, sebab ini nyanyian surga. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita semua sama-sama bangkit berdiri, nanti dengan hormat Pak Pendeta Yonatan akan tutup kita dalam doa berkat. Kita nyanyikan El Shaddai, Allah Maha Besar. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia
berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, esana. Haleluya, haleluya. Di akhir dari ibadah ini, biarlah kebesaran Tuhan semakin nyata dalam hidup kami. Dan orang yang mengejar apa yang benar dan mencari Tuhan yang tak berubah akan terus mengalami sepanjang tahun ini, hari, minggu, bulan, bahwa kebesaran Tuhan itu nyata dan semakin nyata. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersatu hati kami berdoa bersepakat. Berdoa buat Ibu Gembala kami. Tuhan tolong senantiasa di dalam kekuatan kesehatannya, hikmat kebijaksanaan. Bolehlah kiranya senantiasa hati yang melekat kepada Tuhan memberikan kepada Ibu Gembala kami juga ketajaman, kepekaan akan visi yang besar dan misi yang besar bagi pertumbuhan gereja Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, bahkan para wakil-wakil gembala, para pengurus, para pelayan-pelayan, baik yang terlihat bahkan yang tak terlihat sekalipun. Setiap jerilah, setiap kontribusi siapapun yang ikut ambil bagian terselenggaranya ibadah-ibadah yang ada di tempat ini, Tuhan balas berlipat kali ganda. Jemaat Tuhan juga yang rajin, setia, tekun dengan tulus hati dan sungguh hati, kiranya senantiasa ada di dalam perkenanan dan berkat Tuhan yang melimpah. Oleh karena itu mari kekasih-kekasih Tuhan, kita terima berkat yang besar dari Allah yang besar. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberi damai sejahtera. Berlimpah bahkan makin berlimpahlah segala berkat dari Bapa sorgawi, kasih sayang yang sempurna dari Yesus Sang Putra, bahkan persekutuan, pimpinan, penghiburan dari Roh Kudus menyertai sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.